nggak tahu sih, soalnya nggak begitu memperhatikan. Jadi kurang tahu. Eh, Kalau masa prapaskahnya kurang tahu ya, cuman kalau untuk mungkin pas paskahnya kayak ya mungkin kayak di Bina Imannya itu kayak ada apa namanya mencari telur paskah kayak itu yang saya tahu. Terus mungkin ya lomba-lomba mengenai paskah kayak gitu-gitu temanya. Kegiatan menggereja lebih ke pelayanan aja sih. Nah, bentuk pelayanan ini kan bisa banyak kan, nggak harus kayak di dalam lingkup gereja aja, bisa di luar, bisa mungkin teman-teman ada yang melakukannya itu di luar sih, kalau menurut aku. Yang dilakukan masyarakat saat APP banyak, itu ada pemberdayaan masyarakat itu tadi contohnya, lalu ada kayak bakti sosial seperti itu, membantu keluarga yang sedang terdampak COVID-19. Nah itu gereja berupaya buat membuka peluang usaha bagi keluarga terdampak COVID-19 agar mereka bisa kembali berkarya. Enggak juga sih. Perbuatan juga harus dilakuin. Jadi enggak cuman uang doang. Mungkin salah satu wujud dari aksi pantang dan puasa itu dari wujud uang sendiri ya. Tapi ya nggak selalu tentang uang juga. Yang penting kan kita memiliki iman, dan kalau semisal kita punya rezeki ataupun kita berkelimpahan, ya nggak apa-apa lah kita menyisihkan sebagian dari yang Tuhan beri juga buat sesama, buat kemuliaan Tuhan juga. APP itu selain menabung uang, kita harus menabung kebaikan. Peka terhadap perasaan orang lain itu juga penting sih. Kalau misalnya dia lagi bersedih, kita juga ngehibur, kayak gitu. Untuk APP itu bisa kita kasih berupa barang atau berupa apapun itu, gitu loh. Jadi kan nggak melulu tentang uang, yang penting niatnya gitu kan. Kalau kita selalu memandang dengan uang tuh kayak terlalu material banget gitu loh. Kemampuan orang itu beda-beda, tidak semua orang bisa menyalurkan APP dengan bentuk materi, dengan bentuk uang, tapi kan bisa juga dengan dia memberikan pelayanan yang berupa tenaga atau fisik, memberikan kesaksian-kesaksian hidup dia, itu sudah termasuk sih menurut aku pribadi. Oh, sangat penting. Penting. Penting banget. Penting banget dong. Penting sih, soalnya kan membangun kebiasaan baik. Penting, karena itu juga melatih spiritual kita, iman kita dalam sebagai umat Katolik juga. Jadi penting kok. APP ini adalah salah satu cara buat kita itu membiasakan diri berbuat baik. Jadi sebenarnya APP ini nggak cuma harusnya di masa prapaskah aja kan, tapi harusnya itu bisa berkelanjutan gitu sampai seterusnya, supaya kita bisa berbuat baik juga seterusnya. Gerakan APP nasional. Baru dengar tuh. Baru dengar sih, ya. Nah itu belum pernah, itu belum pernah. Pernah. Yang ada 4 itu bukan sih? Ya tapi lupa isinya. Untuk pastinya nggak tahu ya, tapi mendengar tadi APP nasional berarti harusnya gerakan yang serentak gitu, satu Indonesia bergerak. Bakti sosial itu cocok banget sih buat anak-anak OMK. Kayak ngasih pakaian, buku, keperluan pokok, itu juga bisa. Dari hal-hal kecil sebenarnya kita sebagai anak muda Katolik, apalagi OMK, Katolik millennials ya, kita punya banyak cara kok buat melakukan APP ini. Nah, buat aku melakukan APP itu dengan kita mengumpulkan apa yang kita punya. Lebih peka lagi dan lebih mau berpartisipasi. Soalnya kita tahu sendiri semenjak pandemi ini kayak orang-orang muda Katolik itu dengan stay at home atau apapun itu yang membatasi ruang gerak kita kan, orang jadi ibaratnya mager gitu kan, di rumah nggak ngapa-ngapain. Merefleksikan diri selama ini, sejauh ini itu sudah nggak kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hal-hal yang harus kita kerjakan, entah itu untuk gereja, entah itu untuk keluarga, ataupun tugas kita sebagai orang muda Katolik. Gerakan APP Nasional tahun 2021 menawarkan 4 aksi. Yang pertama,
membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti membagikan sembako kepada masyarakat dan mahasiswa yang belum bisa kembali ke rumah selama masa pandemi. Yang kedua, membantu pemberdayaan masyarakat seperti membuat kelas tentang budidaya sayuran di rumah. Yang ketiga, membantu pemasaran produk masyarakat seperti membantu pembuatan desain kemasan produk dan pemasaran produk di media sosial. Yang keempat, menjaga kelestarian alam seperti mengolah sampah plastik di rumah menjadi ekobrik atau membuat kompos dari limbah rumah tangga. Terima kasih kembali.